Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di seri Sempit Lebih Seru. Kami berharap Anda menemukan seri ini seru-seru sedap ya, sempit-sempit mantap Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bagian yang pertama kita membahas bahwa ternyata ada dua jalan. Ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kita diajak untuk melewati yang sempit. Dan kalau melewati yang sempit, ya kan waktu itu diilustrasikan kita nggak bisa bawa banyak baggage, kita nggak bisa bawa banyak barang. Dan dari situ kehidupan kita itu dibentuk terus. Nah minggu lalu di bagian yang kedua kita membahas kenapa kok jalannya sempit. Ternyata karena yang sempit membawa kepada hal-hal yang luas membawa kepada hal-hal yang sempit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung nih ya kita masih lagi halu liburan, kita masih belum terlalu bisa kemana-mana. Ya kan kalau aduh seandainya gitu ya kita kayak wishing kita bisa kemana. Saya akan ajak Anda untuk liburan virtual sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya agak sedikit throwback ke pengalaman liburan yang dulu-dulu. Nah waktu di Januari 2019, waktu itu saya dengan suami dan juga dua orang teman yang adalah pasangan suami istri. Kita lagi pergi trip bareng, kita pergi ke Jepang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pengalaman pertama, saya nggak pernah ke sana gitu kayak pokoknya banyak yang bilang aduh seru banget. Kamu kalau pergi ke sana pasti kamu akan pengen kembali lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian di salah satu agenda di perjalanan itu adalah kita mau pergi ke tempat yang namanya Universal Studio Jepang waktu itu. Nah waktu itu pokoknya seru banget, tempatnya itu bagus tapi untuk masuk kita tuh harus bayar mahal. Gitu. Nah tibalah kita di area Harry Potter World yang semua orang bilang kamu pokoknya harus ke situ karena itu bagus sekali katanya gitu. Wajib ke sana menikmati bagusnya settingnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk refresh mata kita sejenak ya Saudara ya. Inilah tempatnya. Waktu yang pertama kali kita masuk yang kita lihat adalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah kayak bangunannya tuh setnya tuh bagus banget. Mereka membangun dengan super excellent. Kita jalan-jalan, lihat foto-foto. Sampai kita tiba di depan bangunannya Hogwarts. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini. Jadi tempat ini namanya adalah Hogwarts buat Anda yang mungkin kayak nggak ngikutin apa sih Harry Potter. Hogwarts itu kayak sekolah terkenalnya Harry Potter Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah bagus banget kita mengagumi dari jauh, dari seberangnya gitu. Terus habis itu foto-foto ya kan pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi lumayan lah ya bawa fotografer yang sudah terikat sama saya seumur hidup. Jadi dia akan nggak bisa kemana-mana gitu Saudara. Jadi akhirnya foto lah kita di sana. Kualitas memang beda ya, satu foto handphone, satu foto kamera yang memang beneran Bapak Ibu Saudara sekalian. So it was so beautiful, bagus banget. Nah setelah itu kita pikir ini bagus sekali, kita masuk yuk dalamnya ada apanya ya gitu. Mulailah Bapak Ibu Saudara sekalian kita jalan masuk, oke next picture. Nah waktu itu udah makin dekat ya kan dilihat dari dekat itu yang sebelah kanan. Terus kita masuk Saudara ke pintu yang sebelah kiri ini ke lorongnya itu. Gitu, terus kita jalan sambil lihat-lihat, oh gambarnya ini, oh kayak yang diceritanya segala macam. Terus tiba-tiba gini, loh kok ada locker ya gitu. Terus tulisannya gini, pokoknya semua barang harus ditaruh di locker. Kok semua barang harus ditaruh di locker ya? Kayak maksudnya ngapain kan kita cuma pengen lihat, tapi tuh nggak ada jalan balik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi oke, pokoknya semua harus taruh di locker. Ternyata Saudara, kita terjebak. Itu adalah roller coaster indoor. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saya jujur aja, I am not a roller coaster person. Saya nggak berani dan saya tidak takut untuk mengakuinya. Ya kan saya emang nggak berani naik roller coaster. Saya tidak akan, ya kan sebenarnya kayak gitu nggak suka dan nggak tertarik. Nah dari kita berempat, ya kan dua pasang ini, yang demen naik roller coaster itu cuman teman saya yang cewek, Saudara. Rupanya ya saya nggak menuduh ya. Rupanya dia tuh tahu bahwa itu tuh ada roller coasternya. Dia tahu kita tiga yang lain tuh nggak berani Saudara. Jadi dia diam-diam aja. Pokoknya masuk jalan tiba-tiba terjebaklah kita Saudara. Waduh akhirnya kita udah nggak bisa mundur karena sudah ada antrian gitu kan. Wah ini teman saya yang cewek ketawa-ketawa dia udah kayak kita orang Jawa bilangnya cekikian gitu Saudara. Nah mau nggak mau nih, karena nggak bisa putar balik lagi, nggak bisa nih sudah ada antrian banyak sekali di belakang.
Oke lah, akhirnya kita masuk, kita lewat. Kok ya pas per kereta itu tempat duduknya ada 4, saudara. Kayak pantas banget, dari tadi gak boleh bawa barang. Pantas aja dari tadi semua harus ditaruh di locker. Ya kan, terus kita duduk satu kereta pas berempat. Terus ininya udah kayak ada ya biasalah ya pengaman-pengaman gitu. Walaupun indoor, mulailah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelihatannya 3D simulation. Tapi tetap kita kayak naik, turun lagi, nukik, muter kiri, muter kanan. Dan terus pokoknya aduh pusing lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah terus temen yang cowok ini, dia itu ternyata takut laba-laba saudara. Nah ada satu setting yang ternyata itu kayak settingnya the whole thing itu laba-laba. Istrinya luar biasa sekali. Ya ada laba-laba yang, ada banyak yang. Liatin, coba kamu jangan merem. Kamu jangan tutup mata, liatin ada laba-laba yang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian dipaksa menghadapi ketakutan dan gak nyaman banget. Setelah itu semua selesai, kita berempat turun dari kereta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berdua yang cowok-cowok, mereka langsung pergi ke kamar mandi dan mereka muntah di sana, saudara. Kayak habis itu luar biasanya lagi nih teman saya yang satu yang cewek itu dia ketawa. Terus di video-video Bapak Ibu Saudara sekalian katanya kayak are you okay bro? Katanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harusnya bisa nge-play itu cuman ya demi kebaikan kita bersama mungkin kayak jangan lah ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian dari saudara Anda akan bilang aduh Eliseba kamu gak paham. Kamu gak ngerti betapa serunya. Ya kan sebagian dari Anda suka, boleh saya tanya berapa dari Anda ada yang suka naik roller coaster? Ada beberapa, oke ada cukup banyak. Berapa dari Anda yang enggak naik roller, tidak akan. Oke, ada cukup banyak juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, buat Anda yang suka, you love it. Anda tahu bahwa ada sebuah thrill, ada sebuah keseruan, ada kayak justru deg-degannya itu yang dicari. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian justru itu sensasinya. Gitu Anda akan bayar mahal, Anda belain untuk naik. Udah bayar mahal, duduknya sempit, gak bisa bawa barang. Ya kan dan udah bayar mahal tapi gak nyaman. Dikocak-kocak, naik, turun, nukik, puter kiri, puter kanan, pusing, takut. Tapi suka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan Kristen kok kayaknya kayak gitu ya. Ngelihat orang Kristen tuh kok kayak rempong ya hidupnya ya. Harus ibadah lah, disuruh-suruh komsel lah. Terus kalau gak datang, aduh kita tuh ditanyain, ampun. Kan kita bingung ya mau alasan apa lagi gitu. Terus sulit lah, aduh kayak ibadah onsite tuh ya bahaya hari gini. Tapi ibadah online tuh ya juga ngantuk, gak sempet. Ya kan terus disuruh lagi pelayanan, aduh kayak ngapain sih pelayanan? Udah buang waktu, spend tenaga, gak dibayar, malah kita yang keluar uang. Udah gitu ditegur lagi, dikoreksi lagi, di-challenge lagi, kayak what? Terus ini saudara yang paling bikin kesel, ini yang bikin kesel. Disuruh perpuluhan, ampun serius lah. Ini sehari-hari aja udah gak cukup, gimana kita disuruh memberi? Terus gini, Tuhan tuh masih kurang dah. Kok pakai minta-mintain kita gitu loh. Sebenarnya kalimat yang agak lucu sih ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi gak sedikit yang ngerasa demikian. Atau jangan-jangan gereja nih pasti nih minta-minta duit nih. Ya kan kalau gak ada orang lain yang bisa kita salahkan. Kita salahkan Tuhan, gereja, pendeta udah paling enak lah. Kok berat ya jadi Kristen ya. Udah sempit bayar harga lagi. Ngapain kita bayar mahal untuk yang sempit. Ya kan saudara. Nah kita akan lihat sebuah ayat bersama-sama. Ini yang Yesus sendiri bilang, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang di ruangan ini, Anda yang di online, kita ucapkan juga bersama-sama dari Matius 11 kita mulai di ayat yang ke-28. Oke di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, fantastis saudara ya, nih bener nih, oke nih, hacep nih, asik nih. Berikutnya ayat 29, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. Oh bentar dulu. Yesus kayaknya lupa saudara ya.
Dia mungkin lupa sama omongannya apa gimana ya. Ayat 28 dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku beri kamu kelegaan. Wah ini kita suka nih saudara ya kan. Ini yang benar nih. Sebagian dari kita mikir, ya dia toh kan kita ikut Yesus kan karena berkatnya toh. Karena ini loh dia kasih kelegaan nih kita suka. Lah tapi terus ayat 29 bilang kok pikulah kuk yang kupasang katanya. Disuruh belajar dari dia lagi. Yesus, kita kan mau lega dong ya, kita kan mau leha-leha. Kita tuh mau yang enak gitu loh. Kita mau kalau bisa ya diem-diem aja, gak harus ngapa-ngapain. Yang enak gitu loh, lah ini kok pikul? Habis lega disuruh mikul, ya gak lega lah. Lega dari mana? Ya kan saudara? Terus kok belajar katanya diterima apa adanya. Ngapain lagi belajar? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus tuh jelas dari sejak awal dia ajak kita ikut dia. Dia udah bilang Markus 1:17, ikutlah aku kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia gak pernah bilang ikutlah aku kamu bisa leleh seumur hidup. Enggak. Dia gak bilang ikutlah aku kamu akan kuberkati berlimpah-limpah. Dia gak janji gitu. Well it comes with the package. Ya kan dia memberkati itu he can do it absolutely. Tapi main pointnya bukan itu. Yesus jelas banget dari awal ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Ternyata kok not so much tentang kita, tapi tentang dia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah kita kan jadi mikir saudara, kok susah ya? Udah bayar mahal tapi kok sempit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita pikirkan ya, waktu kita naik roller coaster. Anda kan harus bayar mahal karena masuk ke arena itu gak murah. Terus belum lagi gini, kalau ada orang yang no antri-antri klub. Ya kan, jadi kita pakai namanya fast pass. Ini extra cost lagi. Ya kan, supaya apa? Gak pakai antri, langsung ada jalur khususnya. Buat apa? Untuk ini saudara, masuk ke wahana yang Anda gak pegang kendali. Digerakkan oleh mesin, bisa aja mesin yang adat. Duduknya sempit. Barang saudara harus Anda lepasin semua. Bayangkan saudara, biasanya kan gini, jaga dan perhatikan barang-barang berharga Anda kan gitu kan. Tapi ini barang berharga kita dengan sukarela kita lepaskan, kita taruh di tempat yang beneran aman gak? Ya gak saudara, di locker di apapun itu bentuknya. Lalu kita dikocak-kocak, naik turun, pusing, goyang kiri kanan, puter sini situ, takut teriak. Tapi kita suka. There's a thrill that some people don't get. Ada keseruan yang mungkin orang seperti saya gak pahami saudara. Ya kan ada kesenangan yang Anda dapatkan yang orang seperti saya mungkin gak ngerti. Ada sensasi yang sebagian orang seperti saya mungkin bahkan menolak untuk mengalami. Tapi Anda tahu itu is so great. Ini kayak bagus banget, keren banget makanya Anda belain. Anda bahkan akan bayar extra cost gak apa-apa karena ini worth it. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian gini, kalau kita hobi bersepeda saudara. Harga sepeda ada macam-macam, ada yang mahal meroket, ada yang murah terjangkau, ada enggak selalu pasti mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa kawan bayar mahal buat apa saudara? Tempat duduknya satu orang. Ya kan? Mesinnya enggak ada. Mesinnya apa ini saudara? Ya kan? Udah gitu, kita engkol sendiri pakai kaki. Panas lagi. Keringetan lagi, ya kan? Jalan yang harusnya bisa dinaiki pakai mobil, kita engkol pakai sepeda. Ya kan? Beberapa gini, supirnya naik mobil, ownernya naik sepeda. Ya kan saudara? Tapi senang. Ada kepuasan tersendiri yang mungkin orang lain gak paham. Ada kesenangan yang it's a fulfillment yang orang lain mungkin gak ngerti. Ada sensasi yang orang lain menolak untuk ngalamin, tapi Anda tahu this is so good. Anda willing untuk bayar extra cost untuk itu. Atau saudara ini lebih gila lagi. Orang yang hobinya lari saudara. Aduh ini sebenarnya kan teknologi udah canggih ya. Terus kita kan bekerja ya terus kita nabung untuk supaya kita bisa nyicil mobil, nyicil motor ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi senangnya lari saudara. Lari dari apapun itulah, dari kenyataan, dari apapun lah saudara ya kan. Lari 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, ikut maraton saudara 42 kilo lebih. Udah capek, keringetan, kaki sakit, badan jarum, napasnya ngos-ngosan lagi.
Tapi sudah dilakukan. Dan ini bukan cuma bayar harga kalau lari, ini korbankan badan. Tapi senang sudah. Ada sebuah keseruan, ada kepuasan yang orang lain gak paham. Ada sebuah kesenangan yang mungkin orang kayak saya gak ngerti. Ada sebuah sensasi yang orang lain mungkin menolak untuk ngalamin. Tapi you know it feels good for you. Anda belain. Extra cost gak apa-apa. Karena Anda tahu this is great. Dan sama, Yesus juga lagi ngajak kita untuk masuk ke sebuah jalan. Bayar mahal untuk yang sempit ini. Anda diajak untuk ini. Memilih disiplin ibadah walaupun itu gak nyaman. Oh, extra cost datang onsite, saudara. Extra cost untuk bisa disiplin ngelihat ibadah online. Tapi Anda lakukan. Anda diajak untuk menyembah walaupun kita gak selalu mood. Ya kan? Di onsite kita kan takut dia nih, orang Jawa bilang abab-abab nih ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak bau mulutnya, belum dropletsnya, ya kan nyebar kan ya. Atau di rumah gitu, kayak ibadah online kita kan gak bisa lega gitu. Kayak kita gak bisa nyanyi ya pokoknya umi-umi aku bersyukur Bapak. Ya gitulah pokoknya. Tapi Anda lakukan. Anda diajak untuk ikut komsel walaupun sebagian orang gak mau. Saudara. Tapi Anda tahu you can't live without it. Anda gak bisa sendirian. Anda tahu bahwa Anda butuh partner untuk menjalani hidup ini. Anda butuh didoakan, Anda butuh sharing, Anda butuh komunitas yang membangun. Enggak semua orang mau. But you pay the extra cost. Anda bayar harga ekstra. Anda diajak terlibat secara keuangan walaupun itu enggak populer. Saat orang lain bilang, gile kayak kita udah susah krisis begini masih kita harus memberi. Tapi kita tahu ini kehormatan untuk bisa ikut terlibat, untuk bisa menabur. Saudara. Anda diajak untuk hidup dalam prinsipnya Yesus walaupun kadang-kadang orang anggap itu aneh. Tuh kan, makanya kamu sih Kristen sih ribet makanya. Gini gak boleh, gitu gak boleh, gini gak bisa, gitu gak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian Anda tahu, Anda malah mungkin gak kepingin ke jalan yang sana. Karena Anda tahu Anda gak merasa nyaman, Anda gak merasa damai dengan the popular way. Anda pilih jalan yang gak umum karena Anda tahu itu safe ada di dalam covering Tuhan. Anda diajak untuk ikut kelas pemuritan nih, beginning life, victorious life, glorious life, leading life. Walaupun itu makan waktu tiap minggu. Tapi somehow ini tuh membekali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah dijalani, saya udah gak tahu berapa ratus kesaksian yang saya terus dengar tentang bagaimana kehidupan orang diubahkan lewat kelas-kelas yang seperti ini. Value mereka di challenge, pemikirannya dirubah. Gak nyaman tapi dilakukan. Kayak teman saya tadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang si suami yang takut laba-laba gitu kan waktu naik roller coaster. Mau gak mau nih saudara nemenin istri. Ya kan, atau mungkin juga dia ke pressure gitu atau udah terjebak ya mau gimana lagi gitu. Dia dipaksa untuk menghadapi ketakutannya, dia gak suka laba-laba, no. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang lebih kayak nyesek ya saudara, bayar buat 2 orang lagi saudara. Dia sama istrinya, bayar double, bayar 2, lebih sakit hati gak? Setelah itu dia muntah lagi. Dan istri yang udah dibayarin ini saudara, ya laba-laba ya boh, kamu takut tuh, ya laba-laba ada buahnya yang. Setelah itu waktu dia muntah istrinya ngapain saudara, kamu gak apa-apa, are you okay bro, katanya saudara. Diketawain lagi saudara. Dia dipaksa menghadapi ketakutannya, tapi demi istri, ya kan, demi marriage, demi relationship, mungkin demi ya udahlah kita udah jalan-jalan sampai sini ya. Anda juga gitu, value saudara di challenge, pemikiran dirubah, ada ketakutan yang harus kita hadapi. Tapi reward setelah itu tuh lebih dari apapun. Anda diajak memuridkan orang lain, aduh ampun rempongnya, belum sakit hatinya, belum ditolaknya, belum nanti orang ini mogoknya. Ada aja dramanya, tapi dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ini kudos dan thank you banget buat teman-teman Departemen Edukasi di AOC. Yang mereka pelayanan dari kota beda-beda. Ada yang di Surabaya, ada di Magelang, ada di Semarang, ada di Handil, Balikpapan sana. Kota-kota yang gak ada AOC-nya tapi secara online every week. Mereka siapkan yang terbaik untuk orang bisa bertumbuh lebih lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan buat mereka yang tidak kita lihat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you for what you do. Which ini membawa kita ke yang berikutnya, Anda diajak untuk pelayanan. Aduh,
Oh my, korban waktu, korban tenaga, korban biaya, korban perasaan, ditegur, diatur-atur. Aduh bisa ada singgungan, terus ke gereja seminggu mau berapa kali sih kita? Tapi Anda tahu it's worth it. Ini yang Anda dan saya butuhkan. What we need, sempit bayar harga tapi dilakukan. Karena ada sebuah kepuasan kayak hal-hal tadi yang Anda gak bisa jelaskan, yang mungkin orang lain gak ngerti. Perjalanan pelayanan bisa roller coaster banget. Tapi kita bayar karena ada greget dan sensasi yang kita tidak bisa dapatkan dari hal lain. Anda diajak untuk apa? Share Yesus ke orang lain. Duh kalau ini kayak kita tuh pengen skip aja lah ya rasanya ya, toh tiap orang tuh kan masing-masing. Tapi sekali Anda coba, Anda lihat perubahan hidup orang lain. Aduh kayak nagih banget, sampai apapun akan kita lakukan, kita invite seberapapun kita lakukan. Karena ada kepuasan yang tidak seperti hal lain. Kok bisa gitu? Karena ini tujuan Yesus sejak awal, ini purpose, ini destiny, ini tujuan hidup yang Yesus letakkan dalam diri saudara dan saya. Yang dia sendiri juga tahu, gak ada hal yang bisa puaskan kita kecuali saat hal-hal ini dilakukan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada undangan terbuka buat Anda dan saya. Bayar mahal buat yang sempit. Tapi ada thrill, ada keseruan, ada kesukaan, ada reward yang gak bisa dijelaskan dan ternyata nagih. Jujur aja Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah ini gak enak saudara. Karena this is not a feel good sermon. Gak akan ada orang yang bilang gini, aduh aku sangat diberkati loh dengan teguran yang tadi. Jarang banget saudara. Kayak males ya, khotbahnya diajak kita menderita. Emang hidup kita sekarang masih kurang menderita lagi. Capek deh. Bapak Ibu Saudara sekalian diajak bayar harga tapi harus dilakukan. Dan Yesus dia sudah bayar semua. Minggu lalu Pastor Elia udah jelaskan, He is sovereign, He is suffering. Bapak Ibu Saudara sekalian dia sudah kerjakan semuanya dan dia mampukan kita. Makanya hari ini dia bisa ajak Anda dan saya, dia ajarin Anda dan saya untuk bayar harga untuk hal-hal yang sempit ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian di hari-hari ini saya sama suami lagi nonton film The Matrix yang kayak dari 20 tahun yang lalu ya. Karena katanya nih yang keempat bakalan keluar akhir tahun, jadi kayak catch up dulu karena udah lupa sama yang dulu-dulu, saudara ya. Dibayar berapa coba saya promosi kayak gini kan. Nah saudara di Matrix seri yang pertama, waktu itu Morpheus dia bilang ke Neo gitu, dia bilang gini, I can only show you the door katanya. Aku cuman bisa ngantar kamu sampai pintu. Dia bilang, you have to make the decision to go through it. Kamu yang harus ambil keputusan untuk masuk ke pintu itu. So Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Yesus sudah tunjukkan kita pintunya. Dia udah bukain buat kita malah. Kita yang harus milih untuk mau masuk. Nah sehingga apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, simple. Ya cuman ya tinggal dilakukan lah ya hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan sama-sama. Izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Boleh agak lebih kencang dikit saudara supaya kita tembus lewat masker ini suaranya. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Nah saudara, Tuhan itu sangat baik, terlalu baik. Dia pilih relationship dengan kita, itu hubungan Bapa dan anak. Ya, Roma 8 ayat 14 sampai 16, nanti Anda bisa baca di rumah atau di komsel masing-masing. Menjelaskan status kita tuh anak. Gitu. Nah hubungan Bapa dan anak ini hubungan yang paling tidak bisa dibatalkan, dicabut, di-cancel oleh apapun. Orang banyak yang bilang gini, ada mantan suami, ada mantan istri, ada mantan pacar, ada mantan calon. Calon udah mantan gimana ya? Mantan calon ya kan? Tapi gak ada mantan anak atau mantan orang tua katanya saudara. Tuhan pilih itu. Dan seandainya nih saudara, seandainya misal ini permisalan, hanya permisalan. Misalnya saya ngerasa, males lah. Aku pokoknya I'm so tired of my family, saya udah capek lah sama keluarga. Misal nih saudara ya, ini bukan kejadian, bukan. Males lah pokoknya sama keluarga ini, pokoknya saya udah capek. Males, saya gak mau lagi ada hubungannya dengan mereka. Saya mau ganti nama, ya kan saudara. Saya gak mau lagi nama saya Elisheba Natali Sutopo, ganti namanya. Elisheba Pratiwi Suprapto, misalnya saudara, ya kan. Bisa gak? Oh bisa.
Di Indonesia ini mau diurus suratnya, bisa. Ya kan, ganti nama pokoknya. Namanya udah gak mau berubah. Bisa gak? Oh bisa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, di akte kelahiran gak bisa tersangkal saya tuh anaknya Bapak A dan Ibu B. Mau ini akte kelahiran saya bakar sekalian, ya kan saudara? Gak bisa membohongi bahwa DNA-nya orang tua saya itu mengalir di dalam tubuh saya. So, Tuhan tuh pilih relationship ini loh dengan Anda dan saya. Tidak bisa di-cancel oleh apapun. Nah, karena kita ini anak dan dia itu sayang kita, maka dia didik kita. Nah ini saudara, orang Kristen kita suka dimanja. Kalau minta harus diturutin sekarang. Ada amin saudara? Kayak dalam hati aja ya kan, gak enak ya kalau kita keras-keras ya. Kalau misalnya kita tanya harus dijawab saat ini juga. Katanya orang saudara ya kan, saya belum pernah mendidik anak ya kan, katanya orang-orang kalau gitu-gitu tuh kayak anak kecil katanya. Kalau enak mau, kalau pas gak enak, gak Tuhan-Tuhanan. Wah, seolah-olah tuh loh ya saudara, kalau kita ngomong, wis gak Tuhan-Tuhanan. Kayaknya kok kayak seolah-olah kalau kita ngomong kayak gitu tuh Tuhan somehow kayak rugi atau gimana gitu. Padahal yang rugi ya kita gitu kan. Lucu emang kita sering kali. Tapi gini saudara, kita sendiri manusia, Anda udah pernah punya anak saudara. Namanya sayang anak. Gak mungkin anak tuh hanya pokoknya kamu ya disayang-sayang ya, pinter ya, kamu ya baik ya, kamu pinter ya, baik ya. Pasti ada momen di mana anak saudara Anda tegur. Betul gak saudara? Dia ngeludahin saudara. Oh pinter ya, kamu ya, baik ya, kamu excellent ya. Gak mungkin loh saudara. Anda kalau beberapa dari saudara tergantung cara parenting bisa Anda gampar anak saudara ya kan. Anda marahin, kadang-kadang dipukul. Itu rasanya buruk buat anak saudara. Mereka nangis, it hurts. Tapi apakah itu berarti Anda orang tua yang buruk? Saya rasa enggak. Justru karena Anda orang tua yang baik, Anda ngajarin anak saudara. Ada proses supaya mereka ngerti, nggak diulangin lagi. Kadang-kadang diajar sedikit supaya mereka tahu, that's bad, don't do that. Ada konsekuensi nih dari apa yang kamu lakukan. Di momen lain, Anda minta mereka untuk berubah malah. Merubah perilakunya, change the behavior. Supaya mereka dibentuk, ya kan, jadi pribadi yang betul, orang yang punya etika. Nah saudara, Tuhan sama kita juga kayak gitu. Kadang Tuhan minta kita untuk berubah. Nah nih, kita minta orang lain untuk berubah. Cuman kadang kita kalau disuruh berubah kita kayak Tuhan ntar aja. Tapi saudara ini Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 sama ayat 11. Bilang kayak gini, saya bacakan kita simak. Tapi simak benar saudara ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Coba saudara, disayang tuh berarti dihajar sama dia kadang. Dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dia bilang jika kamu harus menanggung ganjaran, berarti Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tapi katanya apa saudara? Anak-anak gampang. Nah ayat 11 menjelaskan memang setiap ganjaran atau hukuman atau proses atau perubahan waktu diberikan dia tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Kadang kita gak suka. Tetapi kemudian kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi apa saudara? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah sehingga gini, izinkan Tuhan membentuk kita tuh jadi orang Kristen terdidik. Bukan orang Kristen manja. Karena kalau dimanja itu kurang apa? Kurang disiplin. Kurang didikan. Akhirnya jadi kurang ajar. Seringkali. Ya kan akhirnya kita apa? We use God for things. Kayak minggu lalu kita pakai Tuhan untuk apapun yang kita mau. Tapi kalau dikasihi ada unsur disiplin, ada unsur didikan. Kalau kita jadi orang Kristen manja, kita kurang ajar sama Tuhan, kita demand sama Tuhan. Kita nih bahasa Korea sudah ngundat kita sama Tuhan. Ya kan maksudnya apa? Ngungkit-ngungkit, perhitungan sama Tuhan. Tuhan aku udah A, B, C, D, Tuhan kok gak nurutin aku? Wah, aku udah ikut Tuhan tapi kok susah. Aku
aku udah mau ikut, tapi kok sempit, kok gak enak. Tapi saudara, kalau kita jadi orang Kristen terdidik, kita hormat sama Tuhan. Kita tahu bahwa jadi anak itu adalah sebuah kehormatan, bukan hak yang kita tuntut. Kita bisa menghargai dia, justru malah kita makin cinta sama dia dan ini. Melakukan apa yang dia mau. Anda memilih untuk ibadah, Anda memilih untuk menyembah, Anda memilih untuk komsel, untuk memuridkan, dimuridkan, hidup dalam prinsip Tuhan. Melayani, share tentang Yesus dan seterusnya. Kalau anak manja dia kurang ajar. Anak terdidik dia akan menghormati. Yang mana membawa kita ke hal yang berikutnya. Izinkan Tuhan memproses kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Izinkan Tuhan memproses kita. Kayak agak kita males ya saudara, hari ini kurang memberkati gimana gitu ya saudara. Kayak khotbahnya tuh berat lah gitu. Kurang greget, kita kurang suka saudara. Soalnya dididik, diproses sama Tuhan. Semua didikan tuh berarti proses. Yesus bilang gini, kamu ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kujadikan berarti apa? Kujadikan, dia yang memproses, dia yang membentuk. Makanya Matius 11 ayat 29 dia bilang, pikul lekuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Nah saat kita diajak untuk milih jalan yang sempit, berarti selama jalan itu kita akan di stretch, diproses. Misalnya awalnya kita jarang nih jalan kaki, gak pernah gerak saudara ya. Lama-kelamaan diajak jalan, ayo jalan. Kita bisa jalan 2 kilometer, wah lumayan nih. Tapi terus kita di stretch lagi, ayo jalan lagi lebih jauh. Kita jalan lagi 3 kilometer, better. Lama-kelamaan saudara, kita jadi kuat jogging. Kita bisa jogging. Otot-otot yang dulunya kita gak pernah gunakan jadi digunakan. Awalnya nih saudara, ini orang Jawa bilang, awalnya jarem. Pasti ya saudara, lama gak olahraga, lama gak bergerak, di rumah aja. Awalnya jarem, nyeri. Tapi karena terus dilatih, jadi makin terbiasa. Nah ada hal-hal yang dulunya buat kita gak nyaman dilakukan, gak nyaman untuk berubah. Pola pikir, cara hidup, value, nilai, prinsip, cara kerja, atau mungkin prioritas waktu, pelayanan dulunya gak nyaman buat kita. Tapi karena kita ada di jalan itu, kita diproses, kita di stretch, akhirnya kita makin biasa. Nah justru harus hati-hati saudara kalau gak ada yang jarem. Berarti kita cuma duduk-duduk, hidup kita gak kemana-mana. Makanya that's why kadang ada orang ngerasa gini, duh Christianity is so boring. Hidup Kristen tuh bosan banget lah. Ya jelas, karena kitanya menghindari proses, it will get boring. Karena kita gak kemana-mana dan gak mau ngapa-ngapain, ya bosan. Nah murid Yesus yang ini pengalaman nih dia, hidup dekat sama Yesus, perhatikan Yesus. Awalnya sama, diajak sama Yesus, ayo ikut aku jadikan penjala manusia. Dari keluarga entrepreneur, pengusaha, perikanan gede banget saudara. Terus ikut Yesus menghadapi macam-macam challenge dan lain sebagainya. Namanya Yohanes, dia nulis gini 1 Yohanes 5:3-4 dia bilang. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalimat berikutnya, perintah-perintahnya itu katanya apa saudara? Tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian izinkan Tuhan tuh proses kita, ngubah kita, nge-stretch kita. Dari situ kita akan menemukan perjalanan ini kayak gak ada lainnya lagi. Saudara. Tidak seperti yang lainnya, it's not like any other. Anda akan bayar mahal tapi Anda tahu ada kepuasan yang Anda bisa dapatkan yang orang lain mungkin enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini di sisa waktu kita ada seorang kawan. Dia ini berawal dari jemaat online AOC, dia diajak oleh temennya online juga. Dan kemudian dia ngikutin orang ini namanya Okta. Dan dia tinggal di Cibitung sekitar 1,5 jam dari Jakarta. Sudah belasan tahun kepahitan sama orang Kristen. Saudara. Tapi dia diajak komsel, dia mulai open, mulai ikut pelayanan. Tapi jalan tuh kan gak selalu mulus ya, karena ini bukan dongeng, ini bukan fairy tale. Ikut pelayanan gak berarti hidup tuh jadi problem free. Tapi kita akan lihat sama-sama apa sih yang dia hadapi dan apa yang dia lakukan. Tim Multimedia, can you help us?
Halo Alpha Omega Church, perkenalkan aku Okta. Aku awalnya join AOC dari online sekitar akhir Februari 2021. Diajak temanku namanya Yoselin. Kami beda kota, dia di Magelang, aku di Cibitung, sekitar 1,5 jam dari Jakarta. Awalnya aku lihat dia post tentang Tuhan-Tuhan gitu di Instastory, dan kemudian itu jadi pancingan pembicaraan kami. Yoselin mulai sharing lagu-lagu SOP dan link ibadah AOC online service. Setelah itu, aku diajak komsel dan senang banget ternyata AOC ini beda dari gereja-gereja lain yang aku tahu dan pernah alami. Sebelum ke AOC, belasan tahun terakhir aku jengkel banget sama orang-orang gereja. Dan datang ke gereja ya, sekedar datang aja, sering bolong-bolong juga. Tapi setelah ketemu AOC, aku banyak diubah, pikiranku diubah. Senang banget ada komunitas orang-orang yang real, apa adanya, dan mengajak kita untuk tumbuh bersama. Dari situ aku juga diajak untuk pelayanan di Alpha Omega Church. Awalnya mikir, nah gimana ya pelayanan sedangkan aku agak jauh tempatnya, apalagi saat pandemi. Tapi ternyata ada kesempatan melayani secara online yang sangat memungkinkan untuk kita bisa terlibat dari mana saja. Ini membuktikan tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa terlibat dalam bentuk apa saja. Dan kesempatan online ini membuka banyak area yang lebih luas. Aku menyadari kenyataan hidup manusia itu pasti tidak terlepas dari masalah-masalah yang bisa ada. Beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir Juli, aku sedang mengalami pergumulan, kekhawatiran dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, bahkan relationship. Ada satu hari di mana kerjaan lagi banyak problem, tegang seharian, tapi di hari yang sama aku harus pelayanan online di Worship and Words. Jujur aku bingung juga, masa aku lagi ada pergumulan, di saat yang bersamaan aku harus melayani Tuhan. Dalam hati udah mikir, gak mungkin lah, aku udah gak kuat, ini seharian capek banget. Pengen banget untuk bisa break. Toh sebenarnya kalau gak ada aku, satu orang aja, gak segitu ngefeknya. Atau aku bisa oper ke orang lain juga. Tapi tiba-tiba pikiran ini datang. Aku bisa mempunyai 1001 alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tapi aku juga punya 1001 alasan untuk tetap melayani Tuhan. Dan aku teringat satu ayat di Matius 6 ayat 27. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Wow, dari situ itu memberi aku kekuatan dan booster. Dan inilah yang aku pilih. Aku memilih untuk punya 1001 alasan untuk tetap melayani Tuhan. Memang gak mudah, tapi aku tetap bisa memilih itu. Dan saat aku memilih untuk tetap melayani lewat Worship and Words, walaupun aku tuning in online, aku merasakan hadirat Tuhan sungguh hadir dan itu terasa banget di tempatku. Dan saat aku melayani sebagai usher online, melihat banyak teman-teman yang menerima kesembuhan, mujizat melalui Worship and Words, saat kita doakan permohonan doa bersama-sama, wow, aku sungguh semakin diteguhkan. Aku bisa mempunyai 1001 alasan untuk tidak melayani Tuhan, tapi aku juga punya 1001 alasan untuk tetap melayani Tuhan. Roma 8 ayat 18 bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Disinilah kita belajar, memang ada harga yang harus dibayar saat kita berjalan bersama Tuhan. Kita memikul salib yang ada di kehidupan kita masing-masing. Kita mengorbankan perasaan, waktu, tenaga, tapi kepuasan dan kegembiraan, encouragement, melihat orang lain juga dijamah, itu tidak ada bandingannya dengan hal yang lain. Saat kita mengikut Yesus, akan ada kemuliaan yang dinyatakan atas kita dan membawa kita ke hidup yang kekal. God bless. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, so great, so great. So ada sebuah kesenangan, ada sebuah thrill yang tidak bisa kita dapatkan dari hal yang lain. Ada kepuasan yang hanya bisa didapatkan lewat jalan yang sempit ini. So Yesus ajak kita masuk ke pintu dan jalan yang sempit ini gak umum, gak semua orang mau lewati. Tapi seperti roller coaster. Seperti bersepeda, seperti lari. Ada itu sensasi yang Anda tahu bahwa this is it. Ini worth it. Ini jalannya. So yang bisa kita lakukan hari ini, izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Dan izinkan Tuhan memproses kita. Dan berita terbaiknya adalah dia selalu jalan sama kita, saudara. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, dalam setiap situasi. Untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Kita pejamkan mata kita bersama-sama.
Tuhan Yesus, hari ini kami tahu there's a call, ada sebuah undangan yang sedang Tuhan berikan buat hidup kami. Seberapa lama pun kami jadi orang Kristen, kami udah 50 tahun lebih jadi orang Kristen, kami baru 3 hari atau ini yang pertama kali kami dengar ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bicara dalam hati kami. Terima kasih untuk jadi Tuhan yang real, Tuhan yang gak nutup-nutupin, Tuhan yang emang clear dari sejak awal. Tuhan berikan kami tujuan hidup. Terima kasih buat undangan. Untuk hari ini kami bisa jalan di dalam jalannya Tuhan. To walk with you. Dan teguhkan hati kami Tuhan walaupun seringkali gak mudah. Mungkin kadang-kadang kami harus menanggung resiko-resiko tertentu. Ada harga yang selalu harus kami bayar. Tapi kami tahu kami gak jalan sendiri. Yesus yang sudah membayar semuanya itu buat kami. Yesus yang sudah bukakan itu semua buat kami. Yesus itu sendiri yang juga terus memegang tangan kami, memampukan kami Tuhan. Untuk melewati apapun yang harus kami lewati. So pagi hari ini teguhkan hati kami. Dan kalau ada dari antara kami yang kami merasa kayak this life is so boring. Atau kami merasa kami terlalu nyaman dengan comfort zone kami. Ganggu hati kami Tuhan. Disturb our heart somehow. Untuk Tuhan memproses kami lagi. Mendidik kami lagi, upgrade kami lagi Tuhan. Yang kami tahu ada sebuah kepuasan yang kami gak bisa dapatkan dari hal yang lainnya. Yakinkan kami melalui setiap proses, melalui apapun. Kau ada bersama kami Tuhan. Thank you Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses. Yakini katakan, tak pernah ku jalan sendiri. Percaya ini buat hidup saudara. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Oh say come on sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Sekali lagi bersama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Deklarasikan buat hidup saudara, katakan. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan, yes God, semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan
Yesus, yakinkan kami hari ini dalam setiap proses, dalam setiap kondisi. Engkau ada bersama kami. Saat Engkau mengajak kami untuk jalan di jalan yang mungkin gak populer, yang sempit Tuhan. Engkau sendiri yang menjamin kehidupan kami. Sehingga lewat apapun musim, lewat apapun proses, lewat apapun hal yang harus kami hadapi Tuhan. Teguhkan kami hari ini bahwa Engkau sendiri kalau Engkau panggil kami. Engkau sendiri yang menyediakan, Engkau sendiri yang memegang, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang menghentar kami Tuhan. Sampai kepada akhirnya saat kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu hari ini bicara buat kami. Mungkin ini sesuatu yang bukan nyaman, it requires change, membutuhkan perubahan dari diri kami Tuhan. Tapi kami tahu there's a reward, ada sebuah kepuasan, ada sebuah ya Tuhan hal yang kami tidak bisa dapatkan dari hal yang lain. Karena kepenuhan hidup kami hanya bisa didapatkan di dalam Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh kita angkat kedua tangan kita sekali lagi bersama, kita terima berkat Tuhan. Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami, ingatkan kami Engkau sendiri yang pegang hidup kami. Kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pulangkan kami semua dengan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Have a great week of Omega Church. God bless you. See you soon.